siaran pakai kaset, kemudian pakai compact disc, kemudian Dari surat menjadi email. iya, Digitalisasi mulai di radio itu baru kita merasakan enaknya siaran. iya, Tidak gerabak gerubuk. Tangan di sini tebak satu menahan pause. suaranya bisa meliuk tuh ya, diputar pakai obeng tuh ya, ini ya, Iya. headnya itu ya. Apalagi kalau sudah keseringan diputarkan agak-agak ini ya, agak-agak molor ya. Kalau zaman dulu saya pegang radio itu, anak-anak siaran, Hmm. hahaha, begitu aku masuk langsung diam. Hmm. Dan nggak ada satupun penyiar yang nggak pernah nangis. Selalu pernah Iya, nangis. iya. Saya nge-MC Putra Putri Pariwisata, nggak tahu entah tahun berapalah itu. Saya salah sebut nama pemenang. Pertanyaan banyak orang, Be. Oke. Kenapa masih memilih sendiri sampai sekarang? Selamat berjumpa kembali di Beat of Life, dan kali ini episode ke-29. Saya kehadiran tamu istimewa kali ini, seorang penyiar atau presenter TV, news anchor, kemudian seorang penyiar radio, kemudian seorang MC, pokoknya lengkap lah ya. Saya susah ngomong nih, kayak jeruk makan jeruk tamu saya ini. Sepertinya demikian. Selamat datang Abe. Terima kasih. Abe. Selamat bertemu kembali Mas Agus. Selamat bertemu kembali. Iya. Kita sambil ini aja ya, Sambil ngobrol TikTokan karena Oke. basic Ini aku manggilnya Mas, Abang atau terserah aja lah. Bapak? Uleo juga bisa. Uleo. Uleo juga bisa. Ya, santai Baiklah. aja. Oke. Oke, Senang Be, loh Mas apa Agus kabar? saya diundang ke sini. Apa kabar, Be? Kabar baik. Kabar baik. Ya. Abe Pantar Kurnia. Abe Pantar Kurnia. Yang Itu nama panggung. Nama panggung. Nama panggungnya Abe. Mhm. Pantar Kurnia itu nama aslinya. Pantar Kurnia nama asli. Nama asli. Ya, jadi ceritanya dulu kenapa dikasih nama Pantar? Pantar itu sebenarnya kan sungai di daerah Murui situ kan, dekat-dekat situ. Jadi waktu ibu melahirkan aku, Iya, iya. bapak itu lagi kerja batang di Sungai Pantar. Sungai Pantar. Jadi Pantar. Ya, Pantar. Kemudian Kurnia itu karena saya laki-laki sulung, karena sebelumnya ada 3 kakak laki-laki saya itu meninggal pas saat bayi. Jadi pas yang saya Kurnia aja. Oh ya udah. Jadi Abe anak ke berapa? Anak ketiga. Anak ketiga ya. Sulung ya. Enggak, anak ketiga tengah. Tengah ya. Tengah ya. Sulung cewek, kakak sulung cewek, kakak nomor 2 cewek, saya di nomor 3, terus almarhum adik saya nomor 4. Oh, Jadi iya. kami 2 cewek, 2 cowok. Jadi yang bungsu malah sudah meninggal. Iya, gitu ya. sudah berpulang. meninggal. Ya, tahun kemarin. Kenapa jadi Abe? AB, kenapa jadi AB? Nah, jadi ceritanya unik nih, Mas Agus. Jadi zaman dulu itu kan kita kalau masuk ke radio itu nama asli kita tuh selalu dibilang, nama kamu nggak menjual. Ayo cepat ganti. Ya udah, saya semedilah nyari. Dulu kan saya pakai nama AB Abraham. Abe Abraham. AB Abraham. Tapi kok ya, ntar kalau aku pakai AB Abraham, terakhir ya, setelah berpuluh-puluh tahun di dunia radio itu, kemudian kok kalau pakai AB Abraham, ntar lama-lama nama asli saya nggak dikenal nih. Nggak, Abrahamnya dihilangkan, AB aja. Abe aja. Itu di radio ya? Di radio. Mulainya. Ya, mulainya di radio. Berarti sama ya kayak kita ya? Sama. Nama tidak menjual gitu. Waktu dirimu siaran, aku masih SMA waktu itu. Kira-kira Bilang aja kalau aku lebih tua gitu kan. 30 tahun lebih. 30 tahun yang lalu lah ya. 35-an tahun yang Jadi lalu. radio sampai sekarang berapa tahun ya, Be? Aku berkecimpung di radio itu dari tahun berapa ya? 90-91 deh. 1991. Oh iya, saya kan 88. 88. Dirimu sudah lama, sudah senior di radio. Aku baru masuk. 88. Nah, tapi itu yang menarik. Kenapa saya ada Gimana? panggil ke podcast ini? Kok bisa bertahan gitu ya? Sekarang kan di Evela kan ya? Iya. Di Evela masih gitu ya. Bisa bertahan di radio. Bisa bertahan di radio. Bisa bertahan di radio tuh gini Mas Agus. Jadi saya merasa bahwa dalam darah saya itu mengalir dunia radio. Karena pertama kali mengenal radio itu dulu nggak tahu radio. Dengar di kantin sekolah SMA. Nah, jadi kita flashback ke beberapa puluh tahun yang lalu ya.
saya dari kampung. Masuklah di SMA 1. Waktu itu cuma ada 2 SMA, SMA 1 sama SMPP. Oh, yang SMP 3 sekarang. Yang SMA 3 sekarang. Oh iya, iya. Nah, iya tahu kan Mas Agus kalau SMA 1 tempatnya siapa di situ. Iya. Semua anak pejabat kumpul di situ. Iya, Dan iya, masuklah saya yang dari kampung ini dengan tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia. Gitu ya. Kemudian masuk ke kantin, sering ke kantin. Dengar radio. Kok ada dengar radio, kok ada orang siaran. Biasanya dengar RRI kan, di kampung dengar RRI. Kok ada ya radio mutar lagu barat. Itu pertama kali saya mendengar lagu barat tuh waktu kelas 1 SMA. Karena di kampung nggak masuk ya, radio swasta belum Nggak nyampe. masuk, Nggak cuman masuk. RRI aja. RRI kan waktu itu lagu-lagu lama ya, nostalgia Ya, plus biasa. plus apa gitu ya. Karena saya memang lahir dan remaja itu dengan lagu-lagu lama ya. Karena bapak saya sukanya Rhoma Irama, Ida Laila, Ya, sandiwara dalam lagu. Butir-butir Gitu, pasir di laut. butir-butir ya. pasir di laut. Sampai sekarang loh dalam kepala saya itu dengan sutradara teknik dan montase John Simamora itu kata yang selalu terbersit. Dengan sutradara J. Esprionoka. Nah, itu butir-butir pasir di laut kan. Butir-butir pasir di laut. Selalu kita ikutin. Nah, itu biasanya peneman saya ketika nunggu orang tua pulang dari ladang. Sambil nunggu gitu ya, mana mereka tuh jukungnya datang dari arah hulu kan. Oh, jadi ketika SMA kok ada gitu ya lagu barat gitu ya. Kok ada lagu barat, kok ada orang siaran, dan yang siaran itu juga kenapa bisa gitu, cobalah aku coba. Nah, saya kirimlah surat ke Suara Perdana namanya dulu, Suara Radio Perdana. FM, itu rakitan aja di Komplek Gatot, Komplek Perumahan Tentara ya. Itu mana tuannya sama Puspang ya? Tuaan Suara Perdana. Tuan Perdana. Suara Perdana itu kan rakitan, karena yang punya itu kan dulu Orari ya, dan dia bisa ngerakit. Nah, setelah itu diterima. Nah, yang uniknya lagi pada saat siaran itu ada kali 1 jam nggak bisa ngomong. Oh gitu. Udah mic, udah di Udah volume, udah di ini. Lagi begini ya? Yang gini. Oh, yang gini udah ya. Tapi cuman sederhana sekali karena rakitan kan, cuman ada beberapa channel ya. Channel vokal sudah mau dibuka, gugup, nggak bisa ngomong. Demam ya. Ya, giliran ngomong teriak-teriak sampai datang penyiar yang lain. Siapa sih yang siaran kok teriak-teriak gitu ya? Itu pertama kali. Pertama kali. Dan benar-benar perjuangan. Dan dulu itu memang nggak dibayar waktu itu. Ya bayangin saja, saya dulu tinggal di Pelamboyan Bawah. Siaran itu harus ngeluarin duit sendiri, naik taksi kan waktu itu masih 150, 200 gitu ya, 250 gitu, pelajar 150 gitu. Pulangnya nggak ada taksi, jam-jam 9 lewat kan nggak ada taksi, dari Pals 1 jalan lagi ke Pelamboyan Bawah. Itu Tapi perjuangan. asik gitu ya. Asik, Asik ya. gitu ya. Aku pikir dulu itu gini ya, karena di SMA itu aku termasuk anak yang tidak dipandang oleh teman-teman. Karena kan dari kampung lah, teman-teman kan anaknya kepala dinas, pokoknya anak pejabat lah ya. Anak SMA 1 waktu itu kan, tahu Kita sendiri paham kan lah ya. Ya, kita sekolahnya jalan kaki. Jadi saya pada saat itu bertekad bagaimana caranya suatu saat separuh dari pelangkaya ini mesti kenal saya. Oh, itu ininya ya. itu tekad. Itu tekad ya. Iya. Jalannya Itu sebenarnya cuma pikiran aja saat itu kan, bisa nggak tercapai itu nggak tahu. Nggak tahunya beberapa puluh tahun kemudian, iya terjadi. Nah itu kata orang, impian itu, ucapan itu juga adalah adalah doa. doa. Oke. Ya. Sebenarnya kampung Abe di mana sih? Selalu Di menyebut dari kampung itu? Kecamatan Sepang Simin. Namanya Gunung Tanjung Mas ya? Karitak, Gunung Mas. Gunung Mas ya? Namanya Tanjung Karitak. Oh, si Abe yang suka bergelantungan, suka mandi itu ya? Seperti ya? Itu di Tanjung Keritak itu ya? Tanjung Karitak itu Tanjung Puting. Tanjung Puting. Enggak, saya lihat kan ada di Facebooknya, di media sosialnya, suka mandi-mandi Oh, itu. mandi-mandi itu ya. Kita memang tumbuh dan besar di sungai, Mas. Tanjung Ya, Keritak. tumbuh dan besar di sungai. Yang namanya kalau sudah air surut itu yang namanya nyeberang Sungai Kahayan zaman dulu masih lebar. Sekarang kan udah terjadi penangkalan. Zaman dulu masih lebar, kita ke seberang terus ngeseberang Berarti lagi. SMP masih di sana? SMP masih. Kita SMP-nya di kecamatan. SD di Desa SMA Tanjung belum ada Keritak, sana? SMA, SMP di Sepang Simin, kecamatan. Jadi kami satu kecamatan tuh kumpul tumplek di di Sepang Simin itu, waktu itu. Tidak, rasanya saya SMP hanya ada di kecamatan Sepang. SMA baru ke Palangka. Pak Kepalangka. Oke. Shock Oke, Be. terapi itu. Itulah perjalanan awal karir Abe ya. Iya. Apa namanya? Dari radio. Lebih duluan mana? Setelah radio tuh ke panggung dulu atau ke TV dulu? Ke panggung. Panggung dulu ya. Iya.
Apa perasaannya begitu? Kalau saya mungkin basic kita hampir sama ya, Be ya. Iya. Perasaan perpindahan dari ruang kosong itu, ruang yang tidak ada orang ketika panggung gimana rasanya? Iya, yang pertama pasti kita gugupnya setengah mati ya. Gugup juga ya. Perpindahannya itu sesuatu yang kita biasanya siaran pakai celana pendek, pakai ibarat kata kaos kutung aja, nggak Iya, apa-apa iya. gitu ya, nggak kelihatan. Cuman ini nanti tiba-tiba dilihat orang. Iya. Dan kita belum lihat penampilan zaman dulu, asal pakai baju aja. Asal pakai baju aja ngomong. Iya. Cuman karena zaman dahulu itu memang MC saya rasa mungkin di eranya kita ya, pada saat itu yang baru mulai ada MC. Zaman dulu tuh kan kalau wedding yang MC ini ya penyanyi juga. Iya, Penyanyi iya, sama iya, betul. sama nyanyi. Kalau MC jarang. Nah, kita pada saat itu kebetulan pada saat kita di radio waktu itu banyak sekali event. Ada festival, ada lomba model zaman dulu itu ya, ingat nggak sih? Zaman dulu itu Betul, waktu betul, zamannya majalah-majalah. Iya, iya, iya. Majalah-majalah remaja gitu ya. Nah, waktu itu Ada foto itu ya? Apa namanya ya? Saat Abe lagi siaran ya? Saya mau lihat wajahnya seperti apa dulu ya. kurus waktu saya. Nah, ini tahun 91. Ini kuliah nih Ini di di Ozon. 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 Nah, ini siaran kita masih siaran di Suta Negara 2. Di rumahnya ownernya. Ini Abe masih ngerokok ya? Ada ngerokok dulu? Ini nggak rokok Mas, ini Lain ya? ini kaset Oh, Roxette. kaset. Ini kaset Roxette itu. Saya masih ingat sampulnya Roxette. Di belakangnya kita dulu kayak gitu berdasarkan nama penyanyinya berdasarkan abjad. Oh iya, Jadi kan, enak karena ada jadi. label kasetnya kan? Betul. Jadi Label kita ngeliat di kode-kodenya. situ. Jadi kita kalau mau siaran itu 1 jam sebelum sudah harus ada di studio karena kita ngeset kaset dulu. Kita ngeset kaset kan. Kan masuk ke keranjang dulu itu. Ya, Pilih-pilih gitu ya. dimasukin keranjang baru kita siap siaran. Minimal 10-15 kaset dulu kita siapkan. Belakang siapa tuh? Itu Budi Raharjo, teman saya di Ozon. Budi Raharjo, Iya. saya ingat Budi Raharjo. Di mana beliau sekarang ya? Budi Kemarin pernah ternyata kita kontak tuh dia di Lampung. di Lampung ya, tapi nggak ke radio lagi. Belum, enggak, kayaknya udah nggak lagi. Kayaknya Setelah nggak keluar dari Palangkaraya dia nggak di radio lagi. Tapi lumayan loh, Be. Mixernya sudah begitu. Saya sempat yang putar potensionya. Oh, yang putar ya, potensionya. sempat. Iya, sempat saya itu. Jadi Ini kalau- sudah agak ini nih, sudah agak modern nih Agak karena modern ini. ya karena beliau ya ownernya saat itu udah mondar mandir Jakarta, Palangkaraya itu udah biasa, jadi dia belinya di Jakarta kayaknya. Pak Fadli ya. Iya, Pak Fadli almarhum. Pertama kali MC apa, Be? Acara apa? Pertama kali MC karaoke, Acara karaoke. acara karaoke. Itu di waktu itu di Suara Perdana. Di Suara Perdana zaman dulu kan ingat nggak kita pameran di setiap pameran 17 Agustus itu ada di Tambun Bunga dan sekitarnya. Nah di situ kan dengan suasana yang ala-ala pasar malam. Jadi kebetulan saudaranya Ono, saudaranya Kak Darius ini ada rekannya mereka ada buka kafe. Nah kafe itu dia buka karaoke. Jadi orang makan boleh karaoke. Boleh karaoke. Oh, rame dong dia di situ. Iya, Jadi saya MC-nya di situ. Itu pertama kali. Pertama kali. Dibayar berapa? Nggak dibayar. Nggak dibayar. Dibayarnya pakai nasi bungkus aja. Dan pulang itu dengan ingat malam terakhirnya itu aku nge-MC udah sambil demam. Kaki infeksi kan ada luka, ternyata ada infeksi dan itu bikin saya demam dan itu sambil nahan sakit sambil nge-MC-in. Ingat pertama kali dibayar MC berapa? Pertama kali dibayar berapa dulu ya? Aku lupa ya berapa tinggal apa 150 apa 200 ya? gitu ya. Iya. Karena zaman kalau seingat saya itu zaman-zaman kita ketika jadi MC udah mulai menentukan harga. Iya, Meskipun nggak terlalu mahal. Ya, Ya, sekitar 100, 150 antara 150, 200 itu. Saya pertama dulu 100 ya. 100 di Danang Tinggang kalau nggak salah. Kan dulu di situ tempat sosialita kan. Oh iya, Kalau luar udah ke Danau biasa. Tinggal situ udah lu kelasnya kelas tinggi gitu ya. Nah, ke TV, Be. TV. Oke. Ke TV. Ke TV dari panggung baru ke TV ya. Nah, kenapa TV ceritanya ke 2015. 2015 ya ke TV ya. Ke TV itu sebenarnya dulu sempat tes tapi nggak dapat. Oh, sempat. sempat tes sebelum 2015 itu ada sempat tes zaman beberapa tahun ini, yang ngetesnya Neni sama ada satu lagi pegawai yang Mbak yang itu. Iya, Aduh, di mana dia itu sekarang? 2 orang itu dapatnya mungkin. ngetes ya. Siapa angkatan saya itu aku lupa. Tapi kemudian berikutnya mencoba dapat.
Tes lagi begitu ya. Iya, tes lagi masukin berkas. Dulu agak berat sih, Agak berat. agak berat. Karena kita tesnya langsung tes kamera tanpa babi bu. Iya, iya, iya. Tesnya langsung tes baca berita di kamera, langsung disuruh. Kita nervous dong. Iya, Nggak saya pernah. lebih parah lagi, Be. Soalnya kebetulan saat itu tuh memang ada kegiatan yang menghadirkan presenter TVRI Pusat. Kebetulan dimanfaatkan untuk ngetes gitu kan. Ada Abraham Isnan, gila Wis, nih. Gila nih. itu Aduh, senior semua. pokoknya melihat kamera itu kayak di meja operasi rasanya. Iya, Aduh, gimana nih tes kayak gitu kan. betul. Dari Kayak TV ada siksaan tersendiri siksa gitu ya. tersendiri, pastilah itu demamnya kayak apa Udah gitu kita kan. nggak tahu kamera yang mana yang on gitu ya. Nah sekarang masih masih pegang ya TVRI ya, Tapi ini masih masih kabar minggu tuh. kabar minggu tuh. Karena sebelumnya kita pegang Kisah Bahalap. Di situ kita apa namanya menampilkan anak-anak orang-orang Dayak yang sukses di bidangnya, apapun itu bidangnya, pendidikan, entertainment, apa namanya kerajinan, sanggar dan segala macam. Oh iya, Kita saya pernah narasumber di situ. Iya, Ya, di yang rumah kan itu sempat ya. juga narasumbernya. Kita di situ ngobrol-ngobrol sama produsernya gimana. Kalau dulu kan cuma murni budaya. Kalau kita bahas budaya, bertahun-tahun dalam bahas budaya habis ceritanya. Kenapa kita nggak coba kita tampilkan orang-orang Dayak bahwa oh ternyata ada loh orang Dayak yang dokter, ada loh orang Dayak yang orang Dayak ngaji yang profesor gitu, yang orang Kalimantan Tengah gitu ya. Ada yang prestasinya begini, ada yang prestasinya Iya, begini. Ada yang dapat Kalpataru, Pak Janu Mindro kan dapat Kalpataru iya, iya. untuk lingkungan. Gitu. Nah dari 3 profesi ini, Be. Walaupun saya tahu lah, Abe punya WO juga kan sekarang ya. Jadi berapa tuh? Pokoknya usaha apa aja deh sekarang ini. Ya swasta. Ya, ya TV, ya radio, kemudian ya MC. Yang mana yang lebih cenderung membentuk karakter Abe sekarang? Radio, Radio ya. radio. Untuk itu susah ninggalin radio ya. Kayak siaran Sudah. itu sudah menjadi passion ya. Jadi kalau nggak sehari, misalnya berbulan-bulan nggak ketemu mikrofon itu kayak gimana gitu ya. Jadi gatal gitu pengen siaran. Terutama siaran. Kenapa sih siaran? Siaran sekarang ini cuman untuk apa namanya sambil kita tetap memberikan yang terbaik untuk siaran, untuk apa namanya supaya hidup tuh lebih bergairah aja gitu ya. Dan kebetulan masih ada tempat untuk kita siaran yang menerima kita juga. Tapi berhubung dengan saya ke Bahasa Dayak Ngaju, jadi saya pegang acara yang Bahasa Dayak Ngaju. Beda ya, kepuasan batinnya beda ya. Beda Mas. Beda. Kepuasan batin itu kayak passion kita di situ gitu loh. Kayak kita udah kalau ini kan Mas Agus kan sebentar lagi pensiun, tapi ujung-ujungnya mic juga akhirnya. Nggak jauh-jauh dari mikrofon lah ya. Iya. Iya. Kayak gimana ya Mas? Kayak orang bilang mikrofon tuh berhantu gitu ya. Memanggil-manggil kalau kita nggak siaran. Kayak magnet gitu ya. Ada kayak- magnetnya, iya. Betul. Kadang tuh saya kangen gitu ya. Betul. Nah, untungnya kalau saya kan masih memelihara itu walaupun dimanapun saya bertugas, misalnya dinas, ya tetap nyerempet ke situ juga. Iya. Ya voice over begitu kan masih dipelihara. Apalagi kalau kita dengerin orang siaran nggak bener gitu ya. Gatel gitu. Oh iya, Pengen iya. ngebenerin. Iya pasti itu. Terutama radio. Kemudian saya sempat kerja di apa namanya di salah satu perusahaan multinasional asuransi. Nah, di situ kita dididik dengan ada NLP gitu. Nah, disitulah aku Komunikasi sangat penting kan. betul bisa Itu manfaatnya. di situ aku ada banyak perubahan Mas. Kalau dulu kan aku orangnya emosional, pemarah. Mm. Dan itu ternyata ada luka masa kecil yang ternyata tidak bisa sembuh sampai sekarang. Tapi dikurangi bisa. Dikurangi bisa. Kalau zaman dulu saya pegang radio itu, anak-anak siaran, hahaha, begitu aku masuk langsung diam. Mm. Dan nggak ada satupun penyiar yang nggak pernah nangis. Selalu pernah nangis. Nah, saya disiplinnya luar biasa. Harus datang, sebelum lagu pertama sudah harus opening. Setelah lagu pertama sudah harus opening. Lagu kedua terputar dan kamu nggak opening, pulang. POC banget ya. Ya, sekali. Pokoknya yang pernah teman-teman yang sekarang yang kayaknya berhasil sih dididikan itu. Dan ketika saya mencoba untuk longgar, nggak bagus. Ya, Hasilnya nggak bagus. artinya kita keras bukan berarti apa namanya ya, mendidik itu.
Untuk dia juga, untuk Iya. dia juga. Nah, di profesi ini kan MC, kemudian siaran di radio sama TV. Pernah nggak Abe merasakan pernah gagal dalam hal membawakan acara atau pernah tidak percaya diri? Kalau tidak percaya diri itu agak ya namanya juga manusiawi ya. Hmm, hmm, Kadang-kadang ya kalau acara-acara besar ya hmm, nggak hmm. gugup juga di awal-awal. Heeh. Wajar itu ya. Iya, Kalau kenangan lucu ada nggak, Be? Yang terkenang sampai sekarang, eh, mungkin saat itu tidak lucu, ada. tapi ketika kita tarik ke 2026 misalnya, Iya, lucu ya dulu yang itu ya misalnya ada. disuruh MC pemakaman. Oh, itu ditodong. Entah kenapa pada saat itu diminta sama temanku, ada kepala dinas meninggal, Hmm, tapi bukan kepala dinas di kota ya, ada di hmm, kabupaten. hmm. Meninggalnya di Palangkaraya. Beh, kamu MC pemakaman ya? MC pemakaman. Kok bisa ya? Ya udah mau nggak mau MC pemakaman. Ada Dan itu pertama kali MC pemakaman. dan itu ditodong di tempat atau gimana tuh? Diminta, dikasih honor, Diminta ya. dikasih honor. Terus honor lagi ya. Iya, dikasih honor. Jadi honornya itu yang buat gairah kali ya. Iya, ya udah. Ya udah saya bilang saya terima MC pemakaman. Ya, kalau kalau Abe melihat sekarang gimana perkembangan generasi MC kita? Hmm, eh, luar biasa sih kalau menurut Hmm. saya, ya. Luar biasa. Banyak MC-MC baru, talenta-talenta Tapi baru. apa yang tidak mereka miliki menurut Abe? Sebenarnya semuanya memiliki apa apa namanya keunikan masing-masing. Jadi MC Hmm. itu kan harus unik ya. Hmm. Nggak selalu yang unik itu harus yang gila-gilaan nggak. Iya, iya, iya. Harus punya karakter lah intinya. Hmm. Tapi ada juga yang nggak punya karakter. Intinya di MC itu sebenarnya Mas Agus kalau menurut saya sebenarnya attitude itu yang nomor Itu pertama. ya, itu Attitude nomor yang satu pertama ya. supaya kita bisa dipakai orang. Kemudian kita Hmm. punya kemampuan untuk bagaimana supaya acara itu bisa lebih hidup. Karena MC itu tidak hanya menyambung satu dengan Hmm. acara satu dengan yang lainnya enggak. Ya, Bagaimana kita membuat situasi menjadi cair dan mengalir cair ya. dan mengalir, Hmm. kemudian kita bisa ngelihat kok kalau audiens itu senang, kelihatan kok dari Hmm. wajah mereka. Tapi kalau mereka nggak senang juga kelihatan kok. Iya, 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 Iya. iya, iya. Untuk talenta-talenta sekarang ini memang ada yang memang bagus, ada juga yang instan ada. Cuman memang bagus tidaknya seorang MC itu berdasarkan seberapa banyak panggung yang dijajal. Hmm. Percuma punya teori bagus kalau nggak pernah dijajal di panggung, percuma Ya, juga. karena panggung itu ya, karena apa Betul. temperatur batinnya terasa. Iya, heeh. Gimana sebelum keluar panggung itu dak dik duk dak dik duk gitu. Selalu sampai sekarang juga sama masih sih. Sama. Selalu ada Jadi gugup-gugupnya. kata si Tantowi Yahya kan bilang bahwa profesi MC itu berpotensi jantungan sebetulnya. Bisa jadi. Katanya selalu potensi itu selalu ada. Karena sebelum dia keluar panggung, Ya. pasti ada perasaan itu. Saya bisa diterima apa tidak. Kemudian, nah tergantung ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 1 menit, barangkali nervousnya. Ada yang selama Ada yang acara. selamanya, ada Selama selama acara. acara. Ada yang selama acara. Kalau saya kalau nervousnya itu kalau MC resmi di situ ada gubernur, di situ ada kapolda, semua Forkopimda masuk, Mhm. protokoler Iya, protokoler cing, tegas. ini. Kita harus sambil ngomong sambil mendengarkan itu Iya. saya kadang-kadang bisa ke distract. Iya. Itu yang membuat kita bisa salah sebut. Terkadang kan kita sudah oke, semua clear ya, tapi tiba-tiba berubah di tengah jalan Tiba-tiba itu ya. dong dalam hitungan detik langsung berubah acara. Nah, itu sering ke distract dia di situ. Pokoknya kita MC itu memang kalau kita di radio sudah enak sih. Biasanya kadang-kadang nggak terlalu ini adalah yang tidak dari berangkat dari radio. Iya, iya. Karena kalau kita di radio itu kan terbiasa ngomong nggak boleh ada jeda. Betul. Pokoknya ngomong aja gitu. Itu yang menolong kita ketika kita tampil di panggung, tampil di TV. Ya. Pernah nggak Abang ngalami terlambat karena sesuatu? Misalnya kena transport, timbulnya apa namanya, timbul macet gitu ya dan sebagainya.
jarang. Jarang Nggak ya? pernah, Nggak hampir pernah. nggak pernah. Karena Harus saya selalu orangnya disiplin sih. bisa mengukur itu ya, bisa Iya, mengukur waktu. hampir wedding aja sih ada yang sempat lupa kalau durasi film, nonton film kan di Mm-mm. 21. Ternyata durasinya itu selesainya film hampir mendekati jam acara. Tapi Hmm. untung ketika saya datang, itu pengantinnya baru datang. Jadi Wah, masih aman. selalu ada untungnya. Iya, Selalu ada iya. untungnya. Karena gini Mas Agus, satu hal yang membuat kita juga dipercaya dan again and again untuk jadi MC, Mm-mm, mm. itu adalah ketika kita bisa memberikan yang terbaik dari kita Betul. kepada klien. Mm. Itulah kenapa kalau MC itu minimal ya Mm. 1 jam sebelum dan wajib Mm. di briefing Mm. oleh Mm. yang punya acara. Mm. Itu Kalau menurut Abe seberapa besar pengaruh antara pengetahuan, kecerdasan, kemudian suara, attitude tadi dan sebagainya yang harus dimiliki? Apakah harus klop semuanya itu? saya pikir harus semuanya. Harus semuanya. Kalau MC ya. Karena kita nge-MC itu kadang tidak hanya diulang. Kalau ulang tahun masih aman. Hmm. Tapi kalau tiba-tiba kita harus jadi moderator, di mana di situ semua akademisi yang hadir. Mau nggak mau kita harus belajar dong. Ya, harus belajar, harus lebih Dan, tahu dulu dan kan. belajar itu pun itu kita dapat di radio. Zaman dulu kan kita kan informasi selalu sampai ke kita duluan nih. Iya, Mau betul, lagunya mau ini dan kita harus ceritain tuh penyanyinya kenapa dia ngeluarin album ini. Nah gitu. Di situ akhirnya kebawa ke MC. Jadi belajar dulu nih kayak kita misalnya gathering produk. Mm. Pipa ini misalnya, ya kita harus belajar. Nah, kalau acara-acara adat saya lihat paling sangat sering ya jobnya AB ya. Sulit nggak kalau acara adat? Itu kan harus menguasai istilah-istilah ya. Kemudian rangkaian step by stepnya harus Iya. paham gitu kan. Awal-awalnya nggak paham juga mas. Oh gitu. Awal-awalnya nggak Belajar paham juga. Akhirnya lama-lama hafal di luar kepala. Kemana belajarnya itu? Dari situ, dari Dari panggung situ ke ya? panggung. Misalnya kan ada sekolah damang segala tuh kan. Iya. Dan ketika saya nge-MC biasanya tuh saya sudah tahu yang di Damang sama mantinnya udah kenal. Jadi mencoba membangun keakraban dulu dengan mereka. Dan Jadi itu kan step by step kan, ada tahapan-tahapannya. iya, ada tahap-tahapannya dan ada tahapan di mana kita nggak bisa masuk, nggak boleh masuk. Kan banyak sebutan-sebutan itu tuh. Sebutan karena mungkin saya memang asalnya dari kampung, jadi sebutan-sebutan itu biasa aja. Udah tahu ya, Udah Be, ya? tahu. Karena zaman dulu saya memang zaman waktu kecil itu kegiatan agama-agama keringan itu saya ikut. Oh. Kayak petahu misalnya, kayak bersih-bersih kampung misalnya. Itu kan ada pasar petahu tuh. Tiap tahun tuh mesti ada acara itu. Sama Pas Ritual. Lewu ya. Ikut. Saya ikut. Jadi Abe udah tahu nih nama-nama yang kayak gitu ya. Udah tahu. Istilah-istilah. Iya. Istilah-istilahnya udah tahu. Yang ada dalam apa? Baskom apa gitu ya. Sangku segala macam. Ya, gitu ya. tahu. Sambil belajar juga. Itu jangan sampai salah kan. Ya, cuma saya tanya. Karena di kita ini Palangkaraya sama Pulang Pisau beda. Bedanya nggak beda jauh sih, cuman ada beberapa item atau sama Katingan. Itu ada beda item, ada yang sekian, ada sekian gitu. Nah, Kalau itu MC maunya pensiun di tahun berapa? Be, sampai usia selama berapa? dipakai aja. Selama dipakai. Selama dipakai. Kalau bisa menghasilkan kenapa tidak? Iya. Kita di produktif swasta ya. ini ya Mas Agus ya, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Betul. Gitu. Dan kita punya pasar sendiri juga kan. Betul. Ada Nah, pasarnya. kita harus bersiap. Nah itulah yang kenapa kadang-kadang kalau teman-teman yang mau nanya, tapi karena saya orangnya straight to the point, jadi seperti terlihat merendahkan mereka. Padahal sebenarnya aku mau berbagi ilmu, cuman mungkin caranya salah. Jadi mereka tuh merasa seolah-olah kayak diintimidasi. Iya. Sama yang nggak kenal. MC pemarah dan segala macam gitu. Apalagi sama ya itu tapi kita belajar untuk mengontrol itu. Nah sekarang kan Abe punya WO ya. Iya. Kambang Karamunting. Kambang Karamunting. Itu apakah persiapan ini bisa jadi saya nih usia kesekian sudah tidak layak lagi lah begitu ya jadi MC misalnya. Apakah mau mengembangkan ini? Memang melihat peluangnya bagus gitu ya WO. Karena peluangnya ada dan marketnya ada. Dan orang mau pakai kita juga. Kalau kita orang-orang nggak mau pakai kita juga ya ngapain juga kita bikin. lumayan padat Mbak ya. Ada yang percaya berat loh itu. Jangan dikira WO itu kan kadang-kadang suka disalahartikan sama keluarga
mempelai sih sebenarnya. Ngapain pakai WO bla bla bla, tapi giliran acara hancur. Maksudnya Ya, hancur tuh nggak berurutan acaranya, lambat lah apa. WO itu kan fungsinya adalah untuk bagaimana supaya acara itu bisa memperlancar berjalan dengan gitu ya. lancar, keluarga menikmati acara. Jadi bukan untuk ngatur sana sini keluarga gitu kan, Oh, betul-betul bukan, kita menikmati. bagaimana menghandle acara itu supaya acara itu rapi, bagus, kenangannya ada. Iya, 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 iya. Karena kan kita lihat di keluarga kita sendiri deh. Mm. Ujung-ujungnya ada yang ngambek, ada yang apa, Iya. karena ada yang kerja setengah mati, ada yang santai-santai aja, kan gitu. Iya, iya. Nah, kalau pakai WO itu kan kita maunya keluarga tuh duduk manis Iya, menikmati iya, acara. menikmati karena dia punya hajatan kan. Ya, kalau dia mau minta tolong tinggal panggil aja krunya. Iya. Kalau saya lihat wajah HB ini kan sekitar 35 ya umurnya. Aku 35, rasanya masih 17. Saya udah di atas 50 lah ya, setengah Di abad. atas 50 ya. Iya. Di atas 50. Ya wajar lah. Di bawah saya 4 tahun. Ya, Kelahiran 71. 50. Cuman sekian. karena masuk sekolahnya cepet, Mas. Karena zaman dulu itu saya sering ganggu orang belajar. Ibu saya kan guru. Nah, waktu itu saya sering ganggu orang belajar. Jadi umur 5 tahun dimasukin. Karena waktu umur 5 tahun saya udah bisa baca. Hmm. Tapi saya karena kecepatan masuknya lemah di eksak. Oh. Itu menjadi pelajaran yang tidak saya sukai. Saya lebih suka ke membaca, menghafal. Nah, itu 1971 berarti berapa sekarang HB ya? 54 tahun 54. ini ya. Pertanyaan banyak orang, Be. Oke. Kenapa masih memilih sendiri sampai sekarang gitu ya? Padahal saya kan pernah janji itu, kalau AB menikah saya MC-nya, Iya. turun gunung. Turun gunung. Iya, iya, Oh, luar biasa ya. Sebenarnya gini Mas Agus ya, ada agak bingung nih sebenarnya menjawabnya. Cuman memang saya memantapkan diri kalau memang harus sendiri seumur hidup, it's okay. Tapi kalaupun ada suatu saat ada yang cocok dan saya dan dia sama-sama tertarik, kenapa tidak? Gitu. Cuman memang ada hal-hal yang banyak orang tidak tahu. Ya, ini di Mas Agus loh saya cerita. Iya, iya, iya. Ini pertama kali ya? Iya, Pertama kali, pertama oke. kali cerita. Orang kadang-kadang melihat kok, padahal Bang Abe ini bisa aja cari yang lebih bagus segala macam, tapi mereka nggak tahu pengalaman hidup yang saya alami seperti apa. Seperti yang saya bilang tadi, aku punya luka dan trauma masa kecil yang nggak bisa sembuh sampai sekarang. Masa kecil ya. Jadi makanya kalau anak-anak jangan dibikin trauma. Kelihatannya baik-baik saja, tapi untuk menyembuhkan itu hanya bisa sembuh separuh. Bisa spill dikit, Be. Karena itu untuk masalah keluarga, aku nggak berani spill. Karena itu Tapi menyangkut luka. banyak orang. Luka banget. Itu yang buat AB masih Antaranya itu salah satunya, kemudian salah satunya dibully. pernah Dibully korban dari dibully. SD sampai SMA kalau nggak salah. Sepanjang itu. Dan tidak ada permasalahan keluarga juga. Dan orang ada pernah satu keluarga yang minat saya, harus begini. Ke dalam hati aku cuma senyum aja. Yang ngalamin saya loh. Berpuluh-puluh tahun saya ingin menyembuhkan apa yang ada dalam hati saya, nggak bisa. Nggak bisa sembuh. Membekas kali ya. Membekas banget. Membekas ya. Iya. Jadi itu menjadi salah satu alasan juga. Kenapa sekarang Salah satunya adalah saya sekali. tidak percaya diri untuk bisa membahagiakan anak orang. Mungkin saya menikah misalnya, tiba-tiba dia nggak bahagia sama saya. Padahal sebenarnya dia bisa bahagia dengan orang lain. Itu salah satunya. Tapi memang kenapa saya ngomong, kadang-kadang saya ngomong sama orang, kalian kalau bertengkar jangan di depan anak. Mending kalian masuk kamar, udah. Traumanya luar biasa. Saya bisa tangkap itu. Saya bisa tangkap. Ya, apa yang ini Iya, bingung kita mau bela siapa kan? Iya. Tapi memang luka itu susah Mas, trauma. Karena yang ngadapin saya sendiri, adik saya satu itu masih kecil, nggak ngerti. Yang dua sekolah di Palangkaraya. Saya menghadapi trauma itu. Dan bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun dibully juga di sekolah. Dibully bukan
Dibully dengan kata-kata verbal, ya. Dibully sampai kepala saya diinigen juga, ya. Saya masih ingat kok wajah yang membuli saya, nggak tahu sama di mana dia sekarang. SMP saat itu aku. Tapi pernah mencoba hubungan, Be? Pernah pendekatan dan sebagainya. Pernah. Tapi trauma itu Zaman-zaman SD saya jatuh cinta umur kelas 6 SD, Mas. ya, Jatuh ya. cinta saya sama satu perempuan Iya. sampai saya tulis surat tapi nggak berani menyampaikan. SMP jatuh cinta pula sama Tapi teman sekelas. nggak tersampaikan, Nggak ada keberanian. nggak ada keberanian. SMP itu saya punya crush dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan ternyata apa plot twistnya, pas kelas 3 teman saya suka jaga sama cewek ini mengirimkan surat lewat saya. Waduh. Patah hati dong saya. SMA masih ada, kuliah juga ada. Kuliah sempat sekali naksir anak SMA 2 kalau nggak salah, sudah baru-baru. Tapi selalu terhalang oleh perasaan itu ya. Tidak berani mengungkap. Tidak berani mengungkapkan. Sekali mengungkapkan ditolak. Terakhir dan setelah itu saya ya udahlah, cinta apa sih gitu. Banyak orang memaknai begini, Ben. Terkadang orang tidak memahami. Orang memutuskan untuk sendiri begitu ya. Apakah sendiri identik dengan kesepian? Enggak juga. Enggak juga. Tergantung kita bagaimana kita membuat sesuatu. Ya memang kalau kadang-kadang kalau kita lagi sendiri di rumah ya pasti akan kesepian. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Biasanya gini, Mas Agus, untuk hal-hal yang kayak gini, aku nggak terlalu banyak berpikir. Apalagi dengan banyak mengikuti kelas-kelas kayak NLP. Saya pernah ikut namanya Asia Works. Nah, Asia Works ini saya ikut kelas dasarnya saja. Kelas dasar di mana kita mengobati luka masa lalu. Nah, ini yang salah satu yang bisa membuat saya bisa lebih tegas. Kalau nggak, bisa depresi sebenarnya. Oh. Saya ini sudah mengarah ke depresi sebenarnya, cuma nggak ke psikolog aja. Orang lihat saya baik-baik saja. Dan kalian, Mas Agus pasti tahu, orang yang banyak tertawa sebenarnya banyak menyimpan luka kan. Iya. Nah, gitu. itu juga saya balikin lagi ke profesi tadi. Oke. Pernah nggak merasa saat luka itu muncul, tapi harus bertugas gitu ya? Gimana? Berpengaruh nggak? Ketika saya bertugas itu nggak pernah kepikiran di situ. Yang ada itu kalau saya lagi motor sendiri, kemudian entah kenapa di saya ini selalu mengingat hal-hal yang memalukan. Justru saat naik motor gitu. Ya, saya motor ataupun duduk merenung sendiri. Makanya saya paling nggak terlalu suka yang duduk merenung sendiri. Saya lebih Itu baca muncul atau lagi gitu ya, muncul lagi. Muncul itu adalah hal-hal yang membuat saya marah sama diri saya sendiri. Kayak misalnya saya membuat kesalahan, saya memalukan diri saya sendiri. Jangan dikira ketika MC kita ada juga hal-hal di mana kita malu juga kan. Yeah. Ada kejadian yang kita nggak duga gitu. Nah, kadang-kadang di motor itu saya kadang-kadang bisa teriak sendiri tiba-tiba tanpa saya sadari. Oh gitu. Maksudnya ketika ngingetin itu, Oh, kenapa bisa kayak gitu? muncul gitu ya. Wah, itu bahaya, Be. Kalau terjadi apa-apa gimana? Sebenarnya Ya, itu kontrol. masih bukan laju sih. Maksudnya ketika itu masih kontrol. Cuman ya. kadang-kadang Untuk mulut sama melampiaskan otak itu ya? nggak sinkron. Ah, iya. Untung helmnya tertutup. Dengan pengalaman Ya. personal tadi ya, Be, ya, pengalaman keluarga dan sebagainya, mungkin ada traumatik di sana. Di kepala 5 sekarang, Abe memandang cinta seperti apa? Kalau cinta antar dua individu saya udah nggak mikirin lagi. Lebih ke menyayangi, Ya. kerabat, saudara, keluarga. Mencoba berbuat baik dengan orang-orang yang menolong. Saya lebih karena saya hidup sendiri kan otomatis pengeluaran saya tidak terlalu banyak. Ada Jadi irit ya. irit, kadang-kadang intinya adalah saya menyenangkan diri saya sendiri, Mas Agus. Itu yang bisa membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Harus Apa yang saya mau saya beli. ya Itu harus dinikmati bener ya. ya. Dulu nggak bisa karena memang nggak punya uang. Saya mencoba untuk lebih ke menolong orang-orang sih. Saat ini mungkin kadang-kadang saya ini orangnya nggak tegaan sih. Akan ada juga kan keluarga yang tidak mampu,
minta tolong ke kita itu wajib gitu loh. Iya, Padahal iya. sebenarnya kita nolong itu karena kita kasihan sama mereka. Jangan semua-semuanya kita yang tanggung juga, nggak sanggup. Betul. Iya. Iya, iya. Tapi segimanapun orangnya tetap saya bantu sampai Tapi sekarang. bagaimanapun ya mungkin keluarga bangga lah lihat Abe sekarang kan. Apa yang pencapaian Abe sekarang Iya. Iya, pasti iya. pasti bangga lah. Dulu ketika saya masuk TVRI itu saya pengen bikin bangga orang tua saya, ibu saya terutama. Itulah kenapa saya mau tes di TVRI itu. Saya Iya. pengen karena dia suka nonton TVRI kan. Iya, iya. Dan saya pengen dia bangga gitu. Tapi Apa tanggapan beliau pas lihat, oh anak saya di sana tuh? nggak sempat, Mas. Nggak Ibu sempat? saya keburu meninggal 2013. Oh. Saya siaran 2015. So sad. Kalau Bapak, Bapak meninggal waktu saya kelas 2 SMA. oh malah lebih dulu ya? Lebih dulu. Lebih dulu. Nah, waktu kelas 2 SMA itu Bapak meninggal itu dari kampung tuh datang surat. Subuh sampainya. Surat, terus ujungnya dibakar, ada tanda salib. Mengabarkan beliau meninggal. Waktu itu bangun subuh-subuh, udah kayak turun, apa namanya, langit runtuh gitu ya. Jadi kedua orang tua belum sempat melihat apa yang dicapai Abe sekarang ya? Belum sempat. Ya, nggak sempat lah. Itu yang kadang-kadang ketika saya di TV, aduh kok waktu itu kok nggak dapat ya. Mungkin waktu saya nggak dapat itu mungkin ya kadang-kadang kita ini loh Mas. Ketika kita merasa di atas tuh attitude kayaknya nggak bagus. Gitu. Ya, itu mungkin ya aku sadar aja. Mungkin itu waktu itu saya tes pertama itu nggak dapat tuh ya. Mungkin salah satunya itu. Iya. Terlalu arogan sih. Terlalu arogan tapi hatinya lembut gitu ya. Hatinya lembut. Hello Kitty. Hello Di Malang Kitty. juga saya sempat tes penyiar loh. Cuman ketika saya pikir-pikir juga setelah itu pada sebenarnya saya bisa dapat sebenarnya. Di Kalimaya Baskara Malang itu. Cuman kadang-kadang arogan saya itu, saya ingat pada saat itu ketika disuruh bikin iklan di radio itu, yang bisa bikin dialog sendiri itu saya. Cuman entah kenapa pada saat itu mulut saya ini ngomong, headphone ini jelek sekali ya. Setelah selesai, ya ampun, kenapa kok ngomong-ngomong kayak gitu dulu ya? Ya terus di radio yang satunya lagi dapat panggilan, sayanya masih di kampung, libur semester. Ketika saya mau balik lagi, Mas ini masih berlaku nggak? Oh maksudnya nggak berlaku, Mas kita udah dapat penyiar baru nih. Gitu. Jadi kita nggak kalah kok kalau kita keluar. Kalau misalnya dulu zaman sekarang ya, di usia saya yang 20, 23 gitu sebenarnya pengen ke Jakarta. Kita sudah MC dan segala macam tuh umurnya udah nggak bisa lagi bersaing kalau di Jakarta. Ya betul. Nah, Be, kalau saya tanyakan begini, ibaratnya kalau masih ada peluang untuk apa namanya dapat pasangan hidup, apakah lebih berjuang mencari pasangan hidup atau mempertahankan ketenangan, keteduhan sekarang? Nah, kembali ke yang saya ngomong tadi. Saya tidak menutup kemungkinan untuk itu. Ya kan? Ketika setrumannya ada, saya juga nggak bisa kok saya menikah tanpa saya mencintai seseorang, bisa. Gitu. Tinggal diambil aja, tinggal dipilih gitu. Misalnya siapa cari perempuan di Lewu atau di mana gitu kan bisa sebenarnya. Tapi kan kita Tapi untuk apa nggak gitu semudah ya? itu. Ya. Saya pikirkan makanya saya bilang percuma saya menikah kalau nyakitin anak orang. Seharusnya sebenarnya dia bisa berhak bahagia dengan orang lain. Oke. Kalau memang cocok, why not? Tapi mencari yang cocok ini susah ya. Yang nggak ketemu sampai sekarang. Ada yang saya mau, udah ada yang punya. Giliran orangnya mau sama saya nggak feel ke dia. Entah kenapa, nggak tahu juga. Jadi kayak ilmu selisih gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang membuat saya akhirnya menyerah, Mas Agus. Ya, orang yang saya mau nggak bisa saya dapatkan. Ketika orangnya mau sama saya, sayanya nggak mau sama mereka. Wah, perlu diruqyah nih. Udah sering kok. Udah sering. Ya, oleh karena itu saya pikir hidup ini jalani aja lah. Jalani aja lah, nikmati, mengalir aja lah. Saya sudah ngomong ke ibu saya waktu itu, aku minta tolong aja, jangan tanya kapan saya menikah, gitu loh. Nah ini juga yang kadang-kadang edukasi juga lah buat inilah, buat teman-teman
ataupun buat Mina yang sering ya kalau ketemu yo pek noi ko Nyobain. sebenarnya gini loh Mas Agus, ketika pertanyaan yang seperti itu tuh sebenarnya kita nggak tersinggung, nggak tersinggung. Cuman kata-kata itu membuat luka menganga. Ibarat kata tuh Membuka lagi ya. udah diiris pakai silet, disiram pakai air garam, Iya. tambah air jeruk nipis. Terbuka lagi dia ya. Eh, Apa namanya, sukacita kita ketika ketemu orang tuh hilang. Kalau saya ya, nggak tahu kalau orang lain ya. Itulah kenapa saya paling nggak suka nanya kenapa orang nggak menikah, kenapa dia belum punya anak, kenapa dia bercerai. Aku paling anti itu, nanya itu, karena saya tahu sakitnya gimana. Iya, iya. Jadi pernah saya agak komplain dengan salah satu mina saya. Oh, itu kan bentuk dukungan. Mina itu bukan dukungan, itu melukai perasaan orang. Ya mungkin bagi mereka yang bertanya kayak gitu, oh pihak Anda kau menikah, kapan kamu menikah ini? Ya makanya saya bilang, itu kami nggak tersinggung, Tapi luka menganga hati kembali. terluka dan sukacita kita ketemu orang ini, padahal kita udah lama nggak ketemu loh. Datang pertanyaan Iya. itu, Menjadi ini ya, hambar jadinya. Mas aku saja coba deh tanya ke misalnya ke orang lain ya, yang kayak saya ya, orang lain, lihat aja forum wajahnya. Iya, iya. Mungkin dia akan senyum, tapi ada perubahan di situ yang sepersekian detik akan berubah. Semua orang pasti. Luar biasa. Jadi hanya di Bit of Life Abe bisa cerita gitu kan. Iya, mengedukasi. Jadi makanya sekarang kalau orang nanya, kapan nikah? Aku senyum aja, nggak jawab. Iya, iya. Apalagi kalau sudah pulang kampung, tahu sendiri kan kalau orang-orang di kampung kayak gimana. Oke, hampir di penghujung perbincangan Nggak kita. berasa ya? Nggak berasa. Baik, seandainya nanti Abe tidak MC, tidak penyiar radio, tidak penyiar TV, apa yang ingin Abe, orang mengenang Abe itu seperti apa gitu, yang ingin dikenang dari Abe? Saya ingin mengenang saya sebagai orang yang baik aja. Udah itu. Itu aja ya. Kalau MC dan lain-lain itu kan pasti ada masanya. Paling orang-orang yang pernah pada masa saya. Nah setelah itu kan orang nggak akan tahu saya. Tapi sering nggak teman-teman yang junior juga bertukar pikir, minta pendapat si Abe? Sering. Sering juga ya. Ya, sering. Ada satu sekarang dia di daerah Pujon itu nggak tahu kenapa dia datang ke saya. Itu waktu dia awal-awal mulai karir. Bang saya nggak punya kerja. Saya ini, Dek, kamu itu coba MC kamu tuh bagus loh sekarang. Di sana lagi nggak ada MC. Kamu kerjasama sama ini, kerjasama sama dekorasi, kerjasama sama sound system atau kerjasama siapa yang punya hajat, tawarin diri kamu, include kamu jadi MC-nya. Dan sekarang dia MC terkenal sekapuas Wah, daerah Pujon dan sekitarnya. dia terus ya, dan saingannya nggak banyak jadinya kan. Dan saya senang lihat perkembangan dia. Sering ketemu juga. Kadang-kadang kita WO ada ke sana loh. Kemarin waktu kami WO ke Kota Baru, ketemu sama dia. Luar biasa Pesan, Be. perkembangannya, bisa beli mobil segala ada Ya, sekarang. pesan Be untuk adik-adik junior yang baru merintis sekarang karirnya di dunia kita lah ya, mau di radio, mau di TV, mau di MC gitu ya. Terkadang orang sekarang tuh berpandangan ngapain punya radio sekarang udah hampir gitu ya, bergeser gitu ya. Padahal kan dia punya pasar-pasar sendiri gitu ya radio itu. Apa pesan Abe selaku penyiar senior, pelaku Ya. aktor panggung gitu ya, MC juga. Apa pesan untuk adik ini? Kalau pesan saya sih jangan cepat berpuas diri. Karena masa-masa ini saya lihat adalah baru 2, 3, 4 kali MC udah melambung. jadi MC profesional. Belum. Kalau belum 100 panggung kamu jajal dan dengan acara yang berbeda. Dan jangan lupa kalau dibentak-bentak sama protokoler jangan sok. Kita udah pernah ngalamin ya. Yang penting jangan cepat berpuas diri, terus belajar apapun itu. Pengetahuan baru, baik itu pengetahuan, peralatan sesuai dengan zamannya, karena itu akan membuat Anda akan tetap berada di jalur yang Anda pilih. Gitu. Attitude jangan lupa. Itu utama ya. Attitude yang terutama. Perlu gak sih, Be? Punya mic sendiri, MC? Perlu. Abe punya nih? Aku nggak punya. Nggak punya. Tapi berpengaruh kan? Sangat berpengaruh. Makanya beberapa orang yang punya sound system, saya tahu yang bagus sama yang enggak.
Pengen juga punya sendiri, cuman belum nggak sanggup belinya dulu masih. Apa yang cocok si Abe? Apakah Ini yang tipe mirip Shure, ini ya? Shure ya, Oke ya. Kan Shure. ada mic yang sepanjang masa tuh Sur 58 paling inilah ya. Apanya? Masuk ke standar gitu Iya. ya. Ada satu yang punya sound system di Pelanggreni yang dia tuh sangat mengerti kami MC. Hmm, Pokoknya kalau dia udah pegang sound, udah kami aman. udah tahu dia ya. Udah tahu. Dan mikrofon dia tuh bagus-bagus. Tidak hanya satu, 6. Oh, jadi pasti aman gitu ya. Aman dia. Settingannya dia tahu. Oh, kalau Bang Abe settingannya begini. Oh, Kalau teman yang lain settingannya begini, dia udah tahu low MC. high-nya sudah hafal Oh gitu iya ya. tahu. Iya. Sudah. Oh, enak loh gitu ya. Iya. Semuanya. Banyak duit nggak sih jadi MC? Banyak. Banyak ya. Tapi banyak cepet juga habisnya. Karena ngomong 2-3 jam dapat juta-juta gitu ya. Iya. Tapi memperjuangkan itu juga ada prosesnya, nggak langsung Prosesnya, dapat iya, segitu. iya, iya, iya. Ya. Artinya bisa sekarang menjadi profesi menghidupkan lah ya di Bisa. Lawan Tengah ya. Bisa, intinya adalah gini Mas Agus. Intinya adalah bagaimana kamu mempertahankan diri. Hmm, Mempertahankan diri itu adalah dengan mengikuti perkembangan zaman. Contoh kayak kita di radio, kita di TV itu juga sama, tetap membuat nama kita tetap ada di garis itu. hmm, Jadi kalau kita hanya mengandalkan MC tok, nggak bisa. MC itu akan muncul. Bertambah banyak, bukan bertambah sedikit. Kalau kamu tidak punya keunikan, kalau kamu tidak punya karakter, kalau kamu tidak punya attitude yang bagus, Selesai. ya mungkin pada tahun 1, 2, 3 tahun ini kamu hits, kamu bagus, kamu banyak job. Tapi begitu sesuatu berganti, Setelah itu tumbang. Oke. Gitu. Wah, luar biasa petua-petua HB. 4 SKS. Iya. Be, terima kasih Be ya. Sama-sama Mas Agus, terima kasih atas undangannya. Luar biasa. Jadi sambil bernostalgia kita Iya. di era-era kita ini beruntung. Betul. Karena di usia kita itu pernah Berada di peralihan. yang anak-anak sekarang tidak pernah melewati itu gitu ya. Kita tahu kesulitannya gimana siaran pakai kaset, kemudian pakai compact disc, kemudian Dari surat menjadi email. iya, kemudian komputer pertama siaran itu adalah Pentium 4 kalau nggak salah. Iya, Oh, iya. harus Pentium. Nggak bisa nggak Pentium. Pentium Karena dia 4. harus berisi banyak lagu kan. Luar biasa. Dan ketika digitalisasi mulai di radio itu baru kita merasakan enaknya siaran. Iya. Tidak gerabak gerubuk. Iya. Dan tidak ada berbunyi. Kita kan dulu krak, masukin krak. kaset. Iya. Tangan di sini, tangan di sini satu menahan pause. Rame. Kadang-kadang kan suaranya bisa meliuk tuh ya, diputar pakai obeng tuh ya. Iya. Headnya itu. Apalagi kalau sudah keseringan diputarkan agak-agak ini ya, agak-agak molor ya. Jadi agak-agak bergelombang. Yang sakit tuh kalau dia sempat keriting kan. Nah, itu. Nah, itu udah nggak karuan. Waduh, Ben, makasih banyak ya. Sama-sama, Terima Mas. kasih. Terima kasih undangannya. Terima kasih. Iya. Oke, demikian perbincangan saya dengan Abe. Nama aslinya Pantar Kurnia. Bagusnya digabung aja ya, Abe Pantar Kurnia gitu ya. Ini beliau ini adalah peralihan dari insinyur ke SP ya. Iya. Insinyur peralihan Generasi pertama yang memakai sarjana pertanian. sarjana pertanian ya. Oke. Terima kasih dan tadi luar biasa. Satu hal yang barangkali di perbincangan tadi yang baru di sini Abe untuk bercerita tentang hal-hal yang bersifat personal. Ambil hikmahnya dari diskusi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Hasta la vista.